Di dalam panduan amal jamaah rahimakumullah, ada beberapa tips agar kita mampu menjaga perkataan tetap baik. Di antara lain adalah yang pertama, yaitu kita rutin atau istiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Karena apa? Hal tersebut bisa menghiasi lisan kita dengan perkataan yang baik yang tidak lain adalah Al-Quran. Termasuk berkata yang benar adalah perbuatan menghiasi lisan kita ini dengan perkataan yang baik. Artinya sesuatu yang benar itu merupakan bagian dari perkataan yang baik. Dan itu apabila kita melaksanakan suatu perbuatan kepada orang lain itu dengan perkataan yang benar, maka Allah akan menjamin balasan yang luar biasa. Allah sampaikan di surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ada perintah kepada kalian, yaitu ittaqullah, taatlah kalian hanya kepada Allah. Wa qulu, dan berkatalah kalian dan bertakwa kepada Allah itu qaulan sadida, dengan perkataan yang benar. Ini sudah sesuatu yang jelas bagi kita bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk berkata dengan benar. Apa balasannya? Allah katakan yuslih lakum a'malakum, dia itu akan memperbaiki islah apa di antara kalian, yaitu perbuatan-perbuatan atau amalan kalian. Dan diberikan tambahan, yaitu wa yaghfir lakum, Allah memberikan pengampunan untuk kalian dzunubakum, atas dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, faqad faza fauzan 'aziman, maka sungguh orang yang demikian ini beruntung dengan keberuntungan yang besar. Maka keberuntungan yang besar ini tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan kepada orang yang beriman. Maka dari itu ayat ini dipanggil kepada kita calon-calon penghuni surga, yaitu dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Maka orang yang beriman ini nantinya dengan puasa dikatakan ta'alakum tatakun, yaitu menjadi orang yang bertakwa, maka dia berhak mendapatkan surga, karena surga itu uiddat lil muttaqin. Selanjutnya panduan amal yang kedua, yaitu kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berzikir dengan zikir yang banyak. Yang sebanyak apa? Yaitu semampunya. Yang memiliki kemampuan untuk terus berzikir, ya teruslah dia berzikir terus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di 3 surat, yaitu yang pertama surat Jumu'ah ayat 10, surat Al-Ahzab ayat 35, dan juga surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ini menunjukkan bahwasanya memperbanyak zikir kepada Allah ini merupakan suatu perintah dan anjuran. Yang pertama kita membahas dari surat Al-Jumu'ah, surat nomor 62 ayat yang ke-10. Dikatakan setelah orang-orang ini dipanggil di hari Jumat untuk meninggalkan semua perbuatannya yang buruk-buruk, yaitu yang perlu ditinggalkan, karena apa? Telah ada panggilan azan untuk mendatangi sholat Jumat. Di antara perbuatan yang buruk ini ya jual beli, disuruh meninggalkan. Lebih baik mereka mendatangi itu. Maka setelah terselesaikan ibadah Jumatnya, yaitu sholat Jumat, Allah katakan fa'idha qudiyatis sholat, maka apabila kalian telah selesai melaksanakan sholat dari Jumat yang diseru tadi, yaitu surat sholat Jumat, fantasyiru fil ard, maka kalian bertebarlah di muka bumi. Silakan bertebaran, kalian kesana kemari bertebar, wabtahu min fadlillah, dan carilah oleh kalian apa? Fadilah atau karunia Allah. Carilah karunia Allah. Tapi ya sholat dulu, selesaikan sholat Jumatnya. Jangan justru malah sholat Jumat ditunda gara-gara apa? Jualan yang omsetnya sedang tinggi-tingginya. Maka dari itu ini sesuatu yang tidak benar. Allah mengatakan wadhkurullaha, dan ingatlah kalian, yaitu Allah, katsiran, sebanyak-banyaknya. Jadi kalian ingatlah tatkala bertebaran di muka bumi ini, bukan ingat utangnya, mungkin ingat untungnya, tapi
Ingatlah Allah dalam rangka engkau bertakwa pada Allah dalam posisi bertebaran di muka bumi setelah sholat Jumat mencari karunia Allah itu, tetaplah kalian terus berzikir atau mengingat Allah dengan apa? Kafiron, sebanyak-banyaknya. Apa tujuannya? La'allakum agar kalian yaitu tuflihun, kalian beruntung. Jadi keberuntungan seseorang ini diantaranya adalah banyak mengingat Allah di dalam situasi dia sedang bertebaran mencari karunia Allah. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, di sini ada anjuran untuk berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sedangkan di ayat yang lain yaitu di surat Al-Ahzab ayat yang ke-35, ayat ini cukup panjang mengetengahkan panggilan Allah kepada beberapa golongan, yaitu Allah mengatakan wasoimin, dan para laki-laki yang berpuasa, wasoimat, dan kepada para wanita yang berpuasa, wal hafidhina furujahum, dan kepada para laki-laki yang dia senantiasa menjaga kemaluannya, wal hafidhoti, dan juga wanita yang juga menjaga kemaluan mereka, walladzi Allah, dan para laki-laki yang senantiasa berzikir atau mengingat Allah kafiron, dengan banyak, wadzakirat, dan juga para wanita yang senantiasa mengingat Allah dengan banyak sebagaimana laki-laki tadi. Allah katakan a'addallahu lakum, Allah menyediakan untuk mereka apa? Maufiratan, yaitu ampunan, wa ajron azima, dan pahala yang besar yang tidak lain adalah balasan di surga, yaitu mendapatkan amalan-amalannya, dan juga dia ini mendapatkan rumah-rumah di surga. Jamaah rahimakumullah, di dalam ayat selanjutnya yaitu perintah untuk berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya ada di surat Al-Ahzab ayat yang ke-41 dan 42. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, orang yang beriman, berzikirlah kalian atau ingatlah kalian kepada siapa? Allah. Dengan apa? Zikron kathiron, dengan zikir yang banyak. Jadi jangan zikirnya sedikit-sedikit, zikir yang banyak, sesering mungkin. Waktu-waktu longgar bahasa lisan kita ini dengan berzikir kepada Allah. Ini perintah Allah kepada orang yang beriman. Sekali lagi ini perintah. Wasabihun, dan sucikanlah dia, yaitu Allah itu bukrotan wa asilan, pada waktu pagi dan juga waktu pekan. Jadi Allah memerintahkan pada orang-orang yang beriman supaya dia senantiasa ingat kepada Allah dengan menggunakan kadar yang cukup banyak, yaitu dalam berzikirnya, dan diminta juga untuk mensucikan Allah di waktu pagi dan petang. Kemudian Allah melanjutkan, walladzi yusalli alaikum, dialah yang memberi rahmat kepada kalian, wa malaikatahu, dan kepada para malaikatnya. Artinya apa? Para malaikat ini memintakan ampun. Jadi oleh Allah disampaikan bahwasanya Allah itu pemberi rahmat dan malaikat itu memohonkan ampun kepada siapa? Liyukhrijakum, karena Allah ini hendak akan mengeluarkan kalian minadz-dzulumat, dari kegelapan atau kafir atau kekafiran, ilan nur, kepada cahaya, yaitu Islam. Wakana, dan dia adalah bil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman itu rahiman, maha penyayang. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi dalam ayat ini ada petunjuk yang luar biasa, yaitu kita diminta untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Apa itu? Yaitu zikir tahlil, dan juga zikir tahmid, dan juga zikir apa? Tasbih, takbir, dan perkataan lain yang mendekatkan kepada Allah. Artinya apa? Dalam ayat ini juga disebutkan bahwasanya minimal kita ini melazimkan zikir pada sholat 5 waktu
atau zikir pagi dan petang sebagaimana yang Allah sampaikan, wasabbihu wasabihuhu bukrota wa asilah, dan sucikanlah Allah di waktu pagi dan petang. Ini menunjukkan bahwasanya di antara mengingat Allah dengan zikir yang banyak itu diantaranya yaitu melaksanakan zikir mensucikan Allah pada waktu pagi dan petang. Ada istilah zikir pagi dan petang ya ini jamaah rahimakumullah. Kemudian panduan amal yang ketiga yaitu tidak membicarakan hal-hal yang tidak penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat yang ketiga. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina siapa orang yang beriman yang beruntung itu mereka ini fis sholatihi di dalam salat mereka itu khashi'un, dia khusyuk. Jadi orang yang beruntung dari kalangan orang beriman ini mereka ini dalam sholat mereka ini khusyuk, jadi tidak gerambiang kemana-mana. Ada orang yang sholat barusan Allahu Akbar ingat kompornya, waduh tadi pancinya belum dimatikan waktu masak air, dan begitu pula yang lainnya, waduh kunci motornya ini yang diberikan was-was oleh setan, kunci motor kamu, nah, seperti itu ibu-ibu waktu sholat Allahu Akbar tadi pancinya sudah dimatikan apa belum, nah, seperti itu. Tapi orang-orang yang khusyuk ini tidak seperti itu. Kemudian Allah mengatakan walladzinahum, dan mereka ini orang-orang yang masuk beruntung dari kalangan orang beriman ini anil lagwi, dari perbuatan yang lagu atau yang sia-sia itu mu'ridun, mereka menjauhkan diri. Jadi ini petunjuk Allah bahwasanya orang yang beriman dan dia beruntung ini mereka ini meninggalkan perbuatan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Jadi tidak menggeluti atau menekuni bidang-bidang yang tidak memberikan manfaat. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita akan membahas terkait hadis dalam tema kita ini.